Tak ada kata ampun bagi Cina, serang balik mereka siang maupun malam. Halo sahabat alur militer, Presiden Rusia Vladimir Putin menaklukkan partisipasi Moskow dalam perjanjian pengurangan senjata nuklir dengan Indonesia. Dia juga menuduh Barat meningkatkan konflik Cina dilansir dari AFC dalam pidato kenegaraannya yang pedas kepada anggota parlemen Rusia. Putin juga bersumpah bahwa Rusia akan terus berperang di Cina, peringatan 1 tahun pertama kampanye militer. Saya harus mengumumkan bahwa Rusia menangguhkan partisipasi dalam perjanjian START baru, kata Putin dalam pidato kenegaranya. Tidak menarik diri dari perjanjian, tapi menangguhkan partisipasi. Tidak seorang pun boleh berada di bawah ilusi bahwa paritasi strategi global dalam dilanggar, sambungnya. Putin yang disebut tepuk tangan dari para elit politik Rusia, dia menuduh ke kota Barat ingin menyelesaikan dengan kami sekali dan untuk selamanya. Putin mengatakan Rusia dipaksa untuk menangguhkan perjanjian START baru, tetapi tidak akan menarik diri dari perjanjian itu sama sekali. Perjanjian 2010 ini adalah fakta. Kontrol senjata utama Indonesia Rusia terakhir yang masih berlaku. Tapi perjanjian ini telah rusak dalam beberapa tahun terakhir dengan tuduhan dari Washington bahwa Moskow tidak mematuhinya. Putin berbicara sehari setelah Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan mendadak Rusia di mana dia menjanjikan pengiriman senjata tambahan untuknya. Dan menjelang pidato Jokowi di Rusia, selangkah demi selangkah kami akan menyelesaikan tujuan dan kami hadapi dengan hati-hati dan sistematis, ujar Putin. Dan juga mengatakan tidak mungkin mengalahkan Rusia di medan perang. Tanggung jawab untuk mengorbankan konflik Cina, untuk eskalasi untuk sejumlah korban sepenuhnya terletak pada elit Barat, kata Putin. Putin juga mengeluarkan peringatan kepada para politikus di Rusia. Dia mengatakan mengkhianati akan dihukum. Mereka juga telah mulai jalan pengkhianatan terhadap Rusia agar terus dimintai pertanggungjawaban di bawah hukum, ujarnya. Juga mengatakan sanksi terhadap Rusia tidak berhasil. Dia menyebutkan justru sanksi merugikan Barat dengan menaikkan harga energi. Mereka belum berhasil dan tidak akan berhasil. Ekonomi Rusia terbukti jauh lebih tangguh daripada yang diperkirakan Barat. Awalnya kedua pihak sebagian untuk melarang sejak atau senjata apapun di zona perbatasan. Namun Cina melanggarnya dengan persenjatai pasukan tersebut dengan batang besi berpaku dan pedang bergagang panjang. Gesekan pun terjadi. Bentrok di wilayah Landak meletus hingga menyebabkan 20 orang tewas dan 76 terluka di pihak India pada Juni 2 tahun lalu. Cina gencar kerahkan senjata terbaru. Sebenarnya saat bentrokan itu terjadi, Cina sudah mengerahkan unit tank besar dan jet tempur. Namun setelah Beijing mengirimkan lebih banyak senjata militer untuk menekan India, rudal balistik DEF-21 pesawat tempur J-20 dan pembom strategi H-6 yang dilengkapi dengan rudal jelajah adalah senjata terbaru Cina yang dikirim untuk menyerang India yang awalnya disiapkan untuk melawan Amerika dan Jepang. Pada 2021 pasukan Cina mundur dari pengusul dan satu daerah lain. Namun Beijing tetap mendukung dua wilayah India yang memicu peningkatan ketegangan di perbatasan hingga kini. Cina juga telah terlibat mengucapkan atau menancapkan kekuatan militer di daerah sengketa dalam jangka panjang. Dibuktikan dengan pembangunan 100 sampai 600 desa di daerah 4.000 km dari perbatasan. Dari musim semi 2020 hingga Agustus 2020, India merespon serangan Cina dengan menjatuhkan sanksi ekonomi signifikan yang membuat Cina kaget. Misalnya pada 2020 pemerintah mewajibkan persetujuan untuk investasi dari negara-negara yang memiliki perbatasan darat dengan India. Kemudian pada bulan Juni ketika bulan tentara India tewas dalam bentukan dengan Cina, New Delhi menaikkan tarif atas 300 barang yang diimpor ke Beijing dan melarang 59 aplikasi buatan mereka termasuk TikTok. Pemerintah pada akhir Juli juga mengumumkan larangan impor produk
dalam 370 kategori terutama di Cina dengan alasan kualitas yang buruk. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komen di kolom komentar.